Wa biqadri ta'addudil uqadi, lan kelawan kadar jumlah piro-piro keruwetan, wal azmati lan problem, wal auhami lan piro-piro dugaan, yatakhayalu berkhayal sapa orang. Kenapa orang bisa begitu itu? Karena punya problem dalam pikiran. Semakin banyak pikiran ruwet yang kalian tidak bisa kelola, maka semakin banyak takhayul, semakin banyak prasangka-prasangka yang hadir dalam pikiran kita. Sama seperti orang yang terkena kecemasan, dia hanya bisa tidur dibantu dengan obat, dia hanya bisa beraktivitas ketika dibantu oleh obat penenang. Dia mendengarkan suara, misalkan suara cicak saja, berasa suara dinosaurus. Pernah saya mendampingi jamaah haji itu begitu itu. Dia begitu tidur, rebahan, ada orang lewat, itu merasa mau kiamat. Karena apa? Karena menginjak botol ini. Bangun, berdebar-debar hatinya. Gus, seperti mau kiamat katanya. Enggak, tadi ada orang lewat. Enggak, kiamat mana, enggak ada botolnya. Sampai begitu itu. Jadi bi qadri ta'addudil uqadi wal azmat wal auham yatakhayyal. Dia beranggapan semakin ruwet kehidupannya, semakin parah problem kehidupannya, maka kemudian mewujud dalam bentuk apa? Dugaan-dugaan dan prasangka, yatakhayyal, yang kemudian dia berkhayal, au yas'umu, atau nyongko atau menyangka, menduga sapa wong ta'adduda asnafin ing bermacam-macam piro-piro kelompok, ma'ahu kang bareng-bareng sartani sahib minal jinni, saking jin, sehingga dia merasa ada jin banyak sekali. Suara ini jin A, suara itu jin B, suara apa jin A. Penting kita untuk kemudian berzikir. Berzikir itu adalah salah satu cara untuk membuat garis pembatas antara kita dengan setan. Apakah harus zikir yang panjang? Ya enggak. Mau baca rotib haddad boleh, rotib atos boleh, wirdul latif juga boleh, misalkan. Tidak usah terpaku dengan apa? Tidak usah terpaku dengan jumlah. Ada orang yang kadang ketika minta doa kepada kiai atau ulama, itu mintanya doa yang ruwet-ruwet, yang sulit-sulit. Ada orang minta doa, dikasih doa haji itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil ardi hasanah wa qina adzabannar. Dia nggak mau, mengingkari. Padahal kalau dikasih doa yang panjang, belum tentu dia hafal dan dia mau melakukan. Coba saja misalkan Jupri minta doa agar dicukupkan semua urus-urusnya, dimudahkan, dikasih hasbunallah wa ni'mal wakil 7 kali saja habis asar sama habis subuh. Ya nggak mau. Wah, ini nggak berkelas ini. Buat apa hasbunallah wa ni'mal wakil? Disuruh baca 3 hari berturut-turut sebelum tidur, saat mata sudah ngantuk, itu dengan syarat tidak ada orang, 4.444 kali, belum tentu sanggup juga. Banyak sekali ini bacaannya. Jadi memang kita juga problem juga sebetulnya. Jadi zikir itu salah satu fungsi utamanya adalah menjadi garis pemisah antara kita dengan setan dan jin. Kalau kita merutinkan, maka bukan hanya sekedar garis pemisah, tetapi itu menjadi tembok pemisah antara kita dengan jin. Kayak kita buat kaplingan itu. Ketika kita mau zikir di kapling, ini kapling saya, petak saya. Ini wilayah saya, ini batasnya. Begitu kalian merutinkan itu, mudawamah terhadap zikir, maka bukan lagi sekedar patok, bukan lagi sekedar garis, tetapi kalian membangun tembok. Kalau sudah tidak pernah rutin, tapi setelah itu tidak rutin lagi, misalkan semester 1 karena masih baru, belum terkena penyakit asrama, rajin baca wirid itu, baca zikir rajin sekali, temboknya tinggi. 6 semester berikutnya tidak pernah baca zikir, sama dengan kalian punya tembok, setelah itu kalian tinggal, tidak kalian apa-apain, dia runtuh. Jadi ketika ada orang, bayi lewat saja kena angin, kadang runtuh. Itu menjadi pentingnya kita berzikir.